secara teknikal saya sudah selesai riset. Tinggal menyelesaikan jurnal-jurnal. Dan itu untuk membuktikan apakah hipotesis Pak Iwan itu betul secara akademis. Kanker kolorektal baik di laki-laki dan perempuan itu kanker nomor 3 di dunia. Kanker usus dan rektum. Nomor 2 di laki-laki itu prostat, nomor 1-nya paru. Di perempuan nomor 1-nya payudara, nomor 2-nya serviks seperti ibu saya. Tetapi kolorektal ini menduduki kematian kedua di dunia. Kenapa jadi masalah? Nah, ini boleh panjenengan kutip termasuk jurnal-jurnal dan profesor-profesor di belakangnya. Terapi standar yang ada saat ini di dunia tidak meningkatkan harapan hidup. Kalau Anda didiagnosis kanker kolorektal stadium 3 maupun 4, Anda bisa hidup 5 tahun lebih sehari, itu artinya dinilai pengobatannya berhasil. Besok mati sudah di luar kriteria. Nah, yang ketiga, ini adalah terapi utamanya 5-fluorourasil. Itu memang menekan pertumbuhan. Dikasih itu 2 bulan, nggak tumbuh dia. Dibiarin 2 tahun, tiba-tiba sudah stadium lanjut. Itu bukan saya yang bilang loh, ini para profesor semua. Jadi ini bukan omongan saya, tapi omongan para peneliti terdahulu. Jadi kalau di kalangan akademis Bapak Ibu, kalau ngomong omongan kita sendiri belum bisa dikonfirmasi sebelum ada asal muasal penelitiannya. Nah, terakhir 2017 Profesor Zhu Biuliang dari Cina itu menyatakan hampir semua obat kemo itu resisten, seperti tadi insulin untuk diabetes. Kalau Anda lihat kenapa orang-orang yang diberi kemo bukannya malah sembuh tapi cepat mati. Begitu kemo masuk ke sel, itu oleh stem cell ditendang lagi keluar. Nah, ini yang diterangin Mas Iwan, aldehid dehidrogenase. Dia nyolong-nyolong, karena dicolong elektronnya terlalu banyak jadi nggak stabil, rusak, jadi kanker. Yang ketiga, ada protein untuk melawan kematian sel secara alami. Jadi sel kita itu dalam kurun waktu tertentu mati, namanya apoptosis. Tapi kalau itu menyangkut kanker stem cell, mbok-mbokannya ya, sel punca atau tadi nanya stem cell, itu dia melawan bunuh diri sel, jadi sel-selnya nggak mati-mati. Yang keempat, diserang kemo, DNA memperbaiki diri, repair. Dan yang kelima, ada sinyal. Nah, itu sama juga Mas Iwan bilang, HP ada sinyalnya, ada manual sendiri. Sel kanker begitu juga. Insulin yang sudah resisten, mau dikasih porsin babi, sudah haram, nggak sembuh pula. Dikasih sapi, orang sapi itu biasanya untuk bikin dendeng. Gimana untuk bikin insulin? Makanya, begitu Mas Iwan menjelaskan ini 2 tahun lalu, saya baca. Kan perintahnya Iqra ya, suruh baca. 2 bulan nggak ketemu, baru bulan ketiga ketemu. Saya ketemu Profesor Riwanto, itu ketua perhimpunan bedah tumor, dengan Profesor Suharti, ketua KHOM, itu adalah tumor darah, leukemia, macam-macam. Kalau kamu berani teliti stem cell-nya, kamu nggak usah maju proposal. Maju saya. Dan baru bulan September kemarin, boleh saya rilis penelitiannya. Dengan adanya AT, kemonya tidak jadi ke luar. Nah, kalau ini berlaku di kolon, bisa juga berlaku di kanker payudara, bisa juga berlaku di kanker. Bukan saya yang bilang loh, yang bilang Prof. Ricci Fitiani. Jadi yang namanya AT itu, dia bisa menghambat sinyal ini. Kalau sinyal ini diganggu, dia nggak bisa proliferasi, nggak bisa tumbuh. Kalau dia ditekan insulin like, nah ini kanker loh, tapi ada faktor protein yang namanya insulin like growth factor. Insulin like growth factor itu dihasilkan hati, dihasilkan makrofag tipe 2, dihasilkan juga oleh sel kanker. Jadi kalau insulin jenengan
rendah, gulanya tinggi, itu untuk kanker jadi pupuk apa jadi racun? Jadi pupuk, Bapak Ibu. Jadi benar adanya, saya baru sadar 3 bulan setelah ketemu Mas Iwan, mengatasi resistensi insulin dengan nutrisi seluler yang benar sejak awal, itu tidak hanya mengatasi diabetes, tapi juga menghentikan pertumbuhan kanker. Jangan sudah lulus S2 ini.